Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhana wa subhanallah walhamdulillah la syarika lah. La ilaha illa hu wa ilaihi nusyur. Subhana ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Hadirin Allah, alhamdulillah pada subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk hidup kembali setelah dimatikan beberapa saat. Mudah-mudahan amanah hidup di hari ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah, pada subuh hari ini kita akan belajar tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang berlawanan dengan kejadian atau disebut dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis artinya sifat yang bertentangan atau berlawanan dengan kejadian. Maksud daripada kajian ini adalah kita telah mengetahui dengan yakin bahwa setiap yang ada pasti ada yang mengadakan. Itu kalau hukum alamnya, ya, hukum sunnatullahnya seperti itu. Tidak mungkin ada sesuatu kalau tidak ada yang mengadakan. Oleh karena itu, secara logika kita dapat menetapkan bahwa tidak mungkin Al-Khaliq yang Maha Kuasa termasuk materi yang mempunyai sifat-sifat buatan atau yang semisalnya. Jadi ini disebut dengan berlawanan dengan kejadian karena Allah itu berbeda dengan yang lain. Maka untuk Allah Subhanahu wa taala kita langsung bisa mengatakan bahwa Al-Khaliq yang Maha Kuasa tidak mungkin termasuk materi yang punya sifat-sifat buatan atau yang semisalnya. Sebagaimana sangat mustahil Al-Khaliq itu memiliki istri, memiliki anak, butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh tempat, butuh waktu, sebab dialah yang menciptakan itu semua. Jadi itu disebut dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Dia bertentangan dengan semua kejadian. Nah, itu bagaimana mungkin dia juga membutuhkan semua itu? Jika Al-Khaliq menyerupai atau dapat diserupakan dengan apa saja di jagat raya, maka tentu dia membutuhkan pencipta. Maka dia membutuhkan pencipta. Maha suci Allah dari anggapan demikian. Nah, itulah maksud daripada mukhalafatuhu lil hawadis, bahwa walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak ada yang sebanding dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala beda dan tidak ada yang bisa menyerupai. Nah, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya dan sebagainya. Ini yang disebut dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Seluruh agama samawi mengajarkan penyucian Al-Khaliq dari hal-hal itu. Makanya ada kata subhanallah. Kata subhanallah itu adalah menyucikan Al-Khaliq dari seluruh sifat yang
menyerupai makhluk. Ya, penyucian Khalik dari seluruh sifat yang menyerupakan Al-Khalik dengan makhluk. Nah, itu yang disebut dengan tasbih kita, subhanallah. Ya, subhanallah yang kita ucapkan itu kita ingin menyatakan Al-Khaliq itu adalah yang maha segalanya, dia beda dengan yang lain. Seluruh agama Samawi mengajarkan penyucian Al-Khaliq ini. Oleh karena itu tidak mungkin Tuhan digambarkan dalam bentuk sosok manusia, hewan, atau apa saja yang ada di jagat raya ini. Tidak mungkin digambarkan seperti itu, karena ketika digambarkan dia akan sama dengan makhluk, ya, dia akan sama dengan makhluk. Maka itulah yang disebut dengan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, surah Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu semua gambaran tentang tidak ada yang kufu, ya. Laisa qul huwallahu ahad, Allah itu ahad, Allahus samad, Allah tempat bergantung segalanya makhluk, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka tidak ada satu pun yang kufu, yang menyerupainya dan yang bisa menandinginya. Kemudian di ayat kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, dan seterusnya. Itu semua juga menggambarkan tentang Allah berbeda semua dengan makhluknya. Dan hal-hal seperti ini sangat banyak, ya. Hal-hal seperti ini sangat banyak, sehingga ketika ada yang menjadikan makhluk sebagai atau dianggap sebagai khalik, maka di dalam akidah mereka sudah dianggap sebagai kekufuran, ya. Kalau ada makhluk yang disembah seperti disembahnya khalik, maka dia sudah masuk kepada kekufuran. Maka dalam surah Al-Maidah ayat 17, ketika orang mengatakan bahwa Isa bin Maryam adalah Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kufur orang-orang yang berkata bahwa Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Kenapa? Karena dia adalah makhluk, maka tidak boleh untuk disamakan dengan Al-Khaliq, ya, tidak boleh disamakan dengan Al-Khaliq. Nah, seperti itulah gambaran dari mukhalafatuhu lil hawadits. Sifat-sifat makhluk menunjukkan adanya kejadian, dan itu menuntut adanya yang menjadikan. Itu seluruh makhluk, ya, seluruh makhluk itu sifatnya kayak gitu. Kalau ada dia makhluk, pasti ada yang mengadakannya, ya, ada yang mengadakannya. Kemudian setiap makhluk mempunyai permulaan dan mempunyai masa akhir, ya. Tapi Allah wal awwalu wal akhiru, ya. Nah, maka wajiblah sifat Al-Khaliq tidak ada permulaan, ya, dan tidak ada pula akhirnya, ya. Sebut dengan kidam, baqa, sebagainya, itu seperti itu maksudnya. Di dalam Asmaul Husna yang terdapat di dalam riwayat yang masyhur disebut, ya, al-awwal wal akhir. Tidak ada yang mendahuluinya
dan tidak ada yang mengakhirinya atau lebih akhir daripadanya. Dalam hubungan ini tampak adanya perbedaan yang sangat mencolok, ya, antara akidah kaum muslimin dan akidah penganut akidah yang menyimpang dalam 3 hal. Yang pertama, prinsip Allah sebagai zat maha menjadi tujuan. Yang pertama, perbedaan akidahnya kaum muslimin dengan yang lain. Prinsip Allah sebagai zat maha menjadi tujuan, yaitu as-samad, tempat segala tujuan, tempat segala tumpuan, itu namanya Allahus Samad. Kemudian prinsip kemustahilan Allah beranak pinak, lam yalid wa lam yulad. Kemudian prinsip keesaan rububiyah dan uluhiyahnya dengan sifat sempurna, ya. Prinsip keesaan rububiyah dan uluhiyahnya dengan sifat sempurna, yaitu Allahu, ya, Ahad, ya. Allahu Ahad. Jadi ini perbedaan inilah yang diungkapkan secara tegas, ya, di dalam surah Al-Ikhlas, ya. Yang pertama yaitu prinsip Allah sebagai zat maha menjadi tujuan, yaitu as-samad, ya, as-samad. Nah, itu prinsip Allah sebagai zat menjadi tujuan. Jadi surah Al-Ikhlas ini luar biasa, ya. Surah Al-Ikhlas ini luar biasa. Jadi kalau kita baca ayat ini, maka wihdatu al-ghayah, kesatuan tujuan itu betul-betul kita mau apapun, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, ya, lillahi rabbil alamin. Katakan sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Itu namanya Allahus Samad. Ya, itu namanya Allahu As-Samad. Allah tempat tujuan segala sesuatu. Apapun perbuatan kita harus diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada Allahus Samad. Ya, As-Samad, zat yang menjadi tujuan, mempunyai 2 makna. Pertama adalah makna positif, yaitu bahwa Allah adalah tempat lahirnya segala perkara. Yang pertama, Allah tempat lahirnya segala perkara, sebab hanya dialah yang memiliki sifat sempurna, maha berkuasa atas segala sesuatu, serta melakukan semua yang dikehendakinya. Tidak ada kekuatan apapun di jagat raya ini melainkan bersumber darinya. Nah, oleh karena itu orang berakal sehat yang mau menelaah dan merenung, maka ia akan mempersembahkan segala amalannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu, ya, bersumber itu dari Allah. Allah yang mengadakan. Ya, segala sesuatu ini bersumber dari Allah. Allah lah yang mengadakan. Ya, kalaupun kemarin yang kita sebut bahwa kalau makhluk mengadakan itu bukan mengadakan dari sesuatu yang tidak ada, paling menemukan saja apa yang diadakan oleh Allah, ya. Menemukan apa yang diadakan oleh Allah, ya, sudah diadakan banyak gitu, ya, kemudian ditemukan oleh kita yang dulunya belum ditemukan dan sekarang ditemukan, paling begitu. Tapi sumber segala yang ada itu yang ditemukan oleh makhluk diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya yang pertama, Allahus Samad, itu Allah sumber segala sesuatu. Ya, Allah sumber segala sesuatu. Dan itu yang pertama, ya, makna yang pertama. Makna yang kedua, ya, makna negatif ialah Allah tidak membutuhkan apapun karena dia mempunyai sifat maha sempurna dalam segala hal.
Ya, dia zat yang sempurna, dia tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Dia maha ada, tidak didahului oleh apapun dan oleh siapapun, dan dia tidak terjangkau oleh kepunahan. Oleh karena asalnya adalah wujud, ada, maka keabadiannya tidak dibantu atau diadakan oleh siapapun. Ya, jadi karena dia asalnya ada, maka ketika asalnya ada, maka dia tidak perlu dibantu untuk mempertahankan keberadaannya. Ya. Kalau yang ada karena diciptakan, maka dia perlu di maintenance untuk diadakan, untuk dipertahankan keberadaannya. Dan kalau asalnya tidak ada, maka dia pasti tidak kembali ke tidak ada. Nah, juga tidak membutuhkan kepuasan yang bersifat syahwati maupun jasadi, karena dia bebas dari segala hal tersebut. Nah, kedua makna as-samad itu menjelaskan dua asas yang bersifat pokok bagi pemahaman hakiki tentang rububiyah dan uluhiyah. Nah, jadi sebab Tuhan yang hak diterima oleh akal secara aksioma dan melalui dalil maupun argumentasi. Dia maha kaya, tidak membutuhkan apapun, maha sempurna zat dan sifatnya, sebagaimana maha sempurna kekuasaannya, ilmunya dan kebijaksanaannya. Jadi itu yang pertama. Kalau itu maksudnya adalah tauhid rububiyah, ya, itu maksudnya tauhid rububiyah. Ya, Allah maha kaya, maha segalanya, ya, tidak membutuhkan sesuatu, maha sempurna zat dan sifatnya, ya, ilmunya maha sempurna, kebijaksanaannya, itu adalah tauhid rububiyah. Jika para pemilik akal sehat setelah memahami makna rububiyah dan uluhiyah, maka tidak mengherankan jika mereka memohon kepada Allah untuk mendapatkan keinginannya. Ya, ini kan normal saja, ya. Orang yang normal kayak begitu. Yang tidak punya itu bertumpu kepada siapa? Yang dianggap punya. Ya, meminta ke siapa? Mereka pasti tidak akan masuk di akal mereka. Kalau yang tidak punya minta lagi atau berharap kepada yang tidak punya. Ya, nggak mungkin mereka datang ke yang punya, pasti akan, ya, kecewa. Karena nggak mungkin bisa memberikan sesuatu. Ya. Nah itu secara logika saja nggak masuk. Ya. Secara logika nggak masuk. Jadi kalau mau minta kepada yang maha segalanya. Ya, minta kepada yang maha segalanya. Dan yang abadi, ya, yang abadi, bukan meminta kepada yang temporal. Ya. Hanya bertahan sekian tahun, setelah itu hilang. Ya, itulah yang oleh Nabi Ibrahim itu diajak berdiskusi, berdialog umatnya ketika ada yang menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah bulan, tiba-tiba hilang. Aku nggak mau Tuhan kayak gitu, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, karena muncul tenggelam. Ya. Nah, kita memerlukan, ya, yang maha abadi, maha segalanya, kemudian memiliki segalanya. Maka meminta kepada, ya, yang maha segalanya itu adalah, ya, sesuatu yang wajib seharusnya. Ya, nggak perlu banyak berpikir terlalu dalam hal itu. Pasti orang seperti itulah berpikir. Jika apa yang dipintanya berkaitan dengan sebab, maka mereka memohon kemudahan di dalam mendapatkan sebab tersebut serta meniadakan kendala-kendalanya. Nah, seperti itu kadang-kadang kita minta. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, ya, rezeki katakan, atau ilmu, kita tahu dalam hukum yang berlaku, rezeki itu nggak mungkin didapat kecuali dengan sebab, ya, dengan usaha. Maka kita minta kepada Allah dimudahkan dalam usahanya, diberikan kelancaran dalam usahanya supaya nggak ada kendala. Nah itu, ya, permohonan kita seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jika yang dimintanya merupakan hal yang tidak berkaitan dengan sebab,
maka mereka memohon agar permintaan dan permohonannya dikabulkan. Ya, jadi para nabi dan selainnya paham betul kalau sudah ada sebab dan sebab itu sudah dianggap tidak mungkin dilakukan atau terjadi, maka pasti yang yang diharapkan adalah di luar sebab itu. Ya, udah di luar jangkauan kita. Makanya ketika Nabi Zakaria kan ngasuh Maryam, ya asuh Maryam itu tiba-tiba suatu hari ngelihat ada makanan ada buah-buahan makanan di tempat Maryam. Zakaria bingung, anna laki hadza, ini dari mana ini? Ya, Maryam langsung bilang, wa min indillah, ini dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah ngasih rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki tanpa hitung-hitungan. Zakaria dengar jawaban Maryam itu langsung terinspirasi. Beliau itu pengen punya anak, tapi secara hukum sebab akibat kayaknya udah nggak mungkin. Beliau sudah tua, istrinya sudah mandul. Ya, beliau sudah tua, istrinya sudah mandul. Secara hukum udah nggak mungkin terjadi. Ya. Tapi Nabi Zakaria punya alasan untuk minta kepada Allah itu lewat tadi itu jawaban Maryam itu, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ya. Ada hitungan lain selain hukum yang berlaku, yaitu kekuatan yang maha segalanya. Ya, kekuatan dari maha segalanya itu ya, yang disebut dengan bahasa orang sekarang ya, ada faktor yang tak kelihatan bahasa mereka ya, invisibility gitu ya. Jadi sesuatu yang tak bisa dilihat ya, yang tak bisa terjangkau, tapi bisa kejadian dan itu banyak yang merasakannya dan mengalaminya. Nah, Nabi Zakaria akhirnya berdoa, hunalika da'a Zakaria Rabbah. Disitulah Zakaria akhirnya berdoa kepada Tuhannya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mengadu kepada Allah bahwa beliau sudah tua ya, istrinya sudah mandul, tapi ya beliau minta, Rabbila tazarni farda wa anta khairul warisin. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keturunan ya, Engkau sebaik-baik yang berikan warisan. Ternyata doa itu ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga istrinya di bengkel ya, direparasi, sistemnya itu diatur ulang ya, di reset kemudian akhirnya mengandung dan kemudian lahirlah Yahya ya, lahirlah Yahya. Nah kayak begitu, ada kekuatan lain ya. Bahasa dari Al-Quran Allah menyatakannya kayak gitu, jangan anggap nggak bisa ya. Kata Allah Subhanahu wa alayya hayyin, bagiku itu gampang itu kalau aku mau. Nah itu di luar ya, di luar kalau sudah nggak ada sebab akibat, maka permintaan kita minta dikabulkan, Dalam memanjatkan keinginannya, mereka tidak menyertainya dengan tindakan menyekutukannya. Nah, itu syarat ya dalam memanjatkan keinginan. Maka kita nggak boleh menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Ya, nggak boleh mendua. Kalau minta kepada satu, kepada yang satu, yang asa mintanya. Jangan berperilaku ganda. Ya, itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Dia maha segalanya, Dia hanya satu-satu yang mengadakan. Ketika dia mau minta kepada Allah, mereka menyembah yang lain. Itu
tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka meyakini dengan sepenuhnya bahwa hanya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu dan maha berbuat segala yang dikehendakinya. Jadi hal ini penting sekali untuk kita terus pahamkan, ya, dan yakinkan di dalam diri kita. Sebagai pengukuhan akidah Islamiyah yang demikian, Rasulullah mengajarkan kepada anak pamannya Abdullah bin Abbas, ya. Abdullah bin Abbas ini anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini adalah saudaranya bapaknya Nabi Muhammad, Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Jadi ini sepupunya Nabi Muhammad, tapi masih kecil lah dibandingkan Rasulullah, umur lebih muda. Diajarkan oleh Rasulullah SAW sebuah ilmu, ya, dan ilmu ini ilmu tinggi lah, ya, ilmu tinggi akidah ini. Ya ghulam, ini perlu untuk kita renungkan terus, kita pegang terus dalam kehidupan. Ya ghulam, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillaha, wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa law ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ini ilmu dalam ini, ya, ilmu yang sangat dalam. Ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Wahai anak, ya, wahai remaja, wahai, masa kita nggak tahu ya, bocah kira-kira begitu ya. Ya ghulam, ya ghulam, panggil untuk anak-anak. Ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Pelihara, jaga hak-hak Allah, pasti kamu akan dilindunginya. Kamu akan dijaganya. Jaga Allah, maksudnya jaga hak-hak yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian. Pasti Allah akan jaga kamu. Ya, ihfazillaha yahfazka, jaga Allah. Ya, jaga aturannya, jaga hak-haknya, semuanya Allah akan jaga kamu. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jaga Allah, pelihara olehmu hak-hak Allah, kamu akan mendapatinya bersamamu, dari depanmu, ya. Nanti Allah akan selalu bersamamu. Tajidhu tujahak. Ada dua, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jaga Allah, ya, pasti Dia akan menjaga kamu, ya. Kemudian jaga Allah, pasti kamu akan mendapatkannya di depanmu, ya. Dia akan bersamamu, menjaga kamu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu mau minta, minta sama Allah, ya. Nggak usah minta ke yang lain. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolong, ya, mohon kepada Allah, minta pertolongan, maka minta tolong hanya kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mintalah, ketahuilah, jika seluruh manusia sepakat untuk memberimu manfaat, ya. Jadi manusia semuanya sudah sepakat, kita mau ngasih sesuatu kepada si fulan, lam yanfa'uka bi syai'in, ya. Lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Tidak akan terlaksana niat mereka itu meskipun semuanya sudah kompak. Tidak akan terlaksana niat mereka itu kecuali kalau Allah tetapkan hal itu kepadamu, ya. Kalau Allah tetapkan itu, ya, dan apa yang mereka inginkan itu bersesuaian dengan ketetapan Allah, jadi, ya, harapan mereka, niat mereka,
yang sepakat untuk memberikan manfaat kepada kita itu bisa terjadi. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik. Dan jika mereka sepakat juga untuk menimpakan mudarat kepadamu, maka tidak akan terlaksana itu kecuali apa yang telah ditetapkan ke atasmu. Ya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Usailah tugas pena menulis. Pena sudah diangkat. Ya, semua sudah ada ketetapannya. Wa jaffatis suhuf, dan ya, catatan sudah kering. Ya. Buku catatan sudah ditutup, ya. Bahasanya sudah kering, sudah ditutup sudah. Jadi oleh Imam Nawawi, hadis ini masuk dari 40 hadis, ya, 42 hadis yang disebut dengan hadis arba'in, masuk kelompok, pokoknya inti daripada Islam itu diantaranya hadis ini. Ya. Inti memahami Islam itu diantaranya hadis ini. Beliau memahami 42 hadis yang beliau kumpulkan di dalam arba'in itu sebagai inti ajaran Islam. Ya. Nah, diantaranya hadis ini. Ya. Diantaranya hadis ini. Nah, ini ilmunya luar biasa, bukan sekedar keyakinan, tapi bagaimana kita memantapkan keyakinan itu dalam diri kita tentang segala sesuatu. Yang paling utama adalah ihfazillah yahfazka, jaga Allah, jaga Allah. Ya, banyak Allah turunkan kepada kita aturan-aturannya tentang dirinya. Kalau ya, ada orang yang ingin atau salah ya, memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, maka luruskan. Kemudian syariat Allah dijaga, sebagainya, Allah akan jaga kita. Ya, Allah akan jaga kita. Nah, jika seorang mukmin mengetahui hakikat ini dan menumbuhkan kesadaran di dalam jiwanya, maka dapat dipastikan ia tidak akan memohon kecuali kepada Allah dan hanya mendekatkan diri kepada Allah saja. Ya, hadis tadi saya katakan hadis yang dalam. Kenapa? Kalau sudah dipahami ini, sudah dia tidak akan minta kecuali minta kepada Allah. Jika ada ingin yang perlu mendapatkan pertolongan, tidak meminta pertolongan hanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa Allah adalah tempat bergantung sebagai hakikat sifat uluhiyah dan rububiyah adalah diturunkannya ayat kedua surah Al-Ikhlas, Allahus Samad. Ya udah, itu pegangan kita. Masya Allah, ini ayat Allahus Samad ini, Allahu Ahad, karena Allah itu Ahad, ya, Dia satu, segalanya itu di situ, maka tempat bergantung hanya kepada Ahad itu. Ya, Allahus Samad, tempat bergantung hanya kepada Ahad. Ya, ini Abu Hurairah menjelaskan tafsir As-Samad, yaitu dia tidak membutuhkan sesuatu, tetapi segala sesuatu membutuhkannya. Itu tafsir dari Abu Hurairah. Allahus Samad itu dia tidak membutuhkan sesuatu, tetapi seluruh makhluk membutuhkannya. Ya, seluruh makhluk membutuhkannya. Ya, itulah akidah umat Islam terhadap hakikat rububiyah dan uluhiyah yang mereka imani. Ya. Nah, sebagai manusia meyakini uluhiyah, namun keyakinan mereka tentang hakikat uluhiyah menyimpang dari pemahaman yang benar. Jadi kalau dibandingkan pada yang lain, ada juga yang memahami uluhiyah. Uluhiyah itu mereka ingin menyembah Allah, tapi yang ternyata yang dipahami hanya sebagiannya saja. Kelompok ini terbagi dua. Pertama, kelompok manusia yang meyakini uluhiyah, namun mereka salah mengenali sifat-sifatnya. Ya,
mengenali uluhiyah, tapi mereka salah mengenali sifat-sifatnya. Mereka cenderung menggambarkan Tuhan yang mereka sucikan sebagai Tuhan yang memiliki keinginan seperti mereka. Misalnya mereka menggambarkan Tuhan memiliki roh seperti halnya manusia, bahkan memiliki syahwat. Termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah para penyembah berhala dan mereka yang mendewakan manusia atau roh gaib dengan membuat sajian sebagai bentuk pengorbanan untuk mereka. Dianggap ya, Allah perlu itu, ya, maka diberikan sesuatu kepada yang dianggap sebagai ya Tuhan mereka, ya. Padahal Allah nggak perlu itu. Nah, ini mereka memahami ada yang mau disembah, tetapi mereka salah memahami sifat, ya, salah memahami sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memerlukan sesuatu. Nah, itu kenapa hal-hal seperti itu dilarang, karena memang itu tidak diperlukan, ya, tidak diperlukan. Allah nggak membutuhkan itu. Namun sebaliknya segala sesuatu membutuhkannya, ya, makhluk sangat membutuhkan itu. Mereka juga tidak mengetahui hikmah ditetapkannya kurban di dalam agama samawi, yang hakikatnya berfokus pada dua hal penting. Ya, sebagai berikut, kurban adalah bentuk sedekah untuk memenuhi kebutuhan kaum miskin akan daging. Oleh karena itu Allah menjanjikan pahala-pahala yang besar bagi pelakunya. Bukan kurban itu dipersembahkan kepada Allah kemudian tidak boleh dimakan, bukan seperti itu. Nah, yang sebagian kan begitu. Jadi dipotong, dibuang, persembahkan untuk kekuatan tertentu, ya. Nah, kalau kurban di kita itu tidak sampai dagingnya, darahnya kepada Allah, tapi takwanya itu, ya, takwanya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, daging, darah nggak sampai ke Allah, tapi takwa, kita ingin melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, itu nanti itu dibagi kepada makhluk, ya. Nah, kemudian pensyariatan kurban mengandung aspek pendidikan jiwa, yaitu agar manusia tidak terbelenggu oleh sifat kikir serta membentuk jiwanya menjadi pemurah dan mau berkurban. Dengan demikian bahwa kurban adalah bentuk peribadahan dalam usaha memperbaiki jiwa. Jadi bukan untuk dikurbankan diberikan kepada Sang Pencipta, bukan. Ya. Kemudian yang kedua, kelompok manusia yang mengakui pemikiran tentang uluhiyah namun tidak dalam gambaran yang benar. Tadi ingin menyembah Allah juga, tapi salah memahami sifat yang tadi itu. Yang kedua ini ingin menyembah Allah juga karena semua manusia butuh itu, ingin menyembah. Tapi ketika dalam tataran praktisnya siapa yang harus disembah ini yang ya, tidak bisa tidak kecuali memerlukan bimbingan dari Nabi. Ya, kalau mencari sendiri akhirnya itulah ketemu akhirnya yang sesuai dengan gambaran mereka, sesuai dengan gambaran kemampuan makhluk untuk mencarinya. Nah, akhirnya katakan di sini, kedua, kelompok manusia yang mengakui pemikiran tentang uluhiyah namun tidak dalam gambaran yang benar. Mereka menganggap ada kekuatan selain Allah dalam urusan mencipta dan takdir yang dapat menolak dan mewujudkan kemaslahatan yang ada di balik sebab yang telah Allah tetapkan sebagai peraturan umum bagi alam ini. Nah, jadi mereka menganggap, ya, mereka ingin menyembah Allah tapi menganggap juga ada kekuatan lain yang bisa untuk mewujudkan, ya, kemaslahatan atau menolak kemudaratan. Ada kekuatan lain. Nah, tetapi kalau dalam Islam, ya, Allah Maha segalanya, Dia yang memberikan maslahat, Dia yang menolak kemudaratan. Dalam konteks ini disadari atau tidak, mereka mempersekutukan Tuhan dengan Tuhan-Tuhan yang mereka anggap dapat menolak dampak, dapat memberi manfaat dan menjadi tempat bermunajat dan bermohon. Jadi
mereka ingin menyembah Allah, tapi ketika ingin takut dengan sesuatu yang bisa mendatangkan bala, mereka akhirnya ya menyembah Tuhan yang dianggap mendatangkan bala itu, ya. Mereka akhirnya beralih, akhirnya itu disebut dengan syirik, ya. Karena dia ingin menyembah Allah, dia yakin juga ada Allah, tapi menyembah Tuhan yang lain juga, ya, menyembah Tuhan yang lain juga. Jadi ada dua bentuk kesyirikan itu. Ada yang menyembah selain Allah, betul-betul menyembah selain Allah. Ada yang menyembah Allah tapi berserta Tuhan yang lain. Mereka menyembah Tuhan yang lain juga. Ya, mereka ingin menyembah Allah tapi menyembah Tuhan yang lain juga. Jadi keyakinan batil seperti ini merupakan wujud dari ketidaktahuan dan sikap, ya, taklid buta yang sesat dan tidak benar. Nah, ini memerlukan islah atau pembaharuan dengan menggunakan dua senjata sekaligus. Yang pertama, senjata ilmu yang mantap, ya. Yang kedua adalah pemberian bimbingan dengan cara yang bijak. Jadi untuk meluruskan akidah ini, yang pertama adalah kasih ilmu, belajar, ya, lurus baru. Jadi karena kebutuhan manusia semuanya ingin menyembah yang maha kuat, yang maha segalanya, semua itu perlu itu. Nggak ada manusia yang bisa yang tidak membutuhkan itu. Tetapi ketika mereka ingin mencarinya, ya kepada siapa? Nah itu kadang-kadang akhirnya nggak ketemu. Nah bagaimana caranya supaya ketemu? Senjata pertama ilmu yang mantap. Ilmunya pakai apa? Akal, pakai fitrah, ya. Kemudian akhirnya bimbingan yang terakhir adalah dengan kitab suci Al-Quran dan sebagainya, itu harus diberikan. Yang kedua adalah dengan pemberian bimbingan dengan cara yang bijak. Yang kedua bagaimana membimbing mereka, ya, setelah dapat ilmu dibimbing dengan cara yang bijak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, jadi itu yang pertama, mukhalafatu lil hawadis, ya, berbedanya dia bertentangan dengan, berlawanan dengan kejadian. Yang pertama adalah karena Allah tempat segala tujuan manusia, ya. Allah adalah sebagai zat yang maha menjadi tujuan. Allahus Samad, ya, Allahus Samad. Tadi bedanya dengan yang lain, ya, ini kadang-kadang tujuannya belok ke tempat yang lain. Mereka ingin menyembah Allah tapi kadang-kadang diarahkan juga kepada yang lain, tidak mutlak atau tidak utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Muslim mengatakan bahwa Allahu As-Samad, utuh semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah itu kemudian yang kedua tentang kemustahilan, ya, Allah beranak pinak, lam yalid wa lam yulad, ya, lam yalid wa lam yulad. Yang ini disebutkan juga di dalam surah Al-Ikhlas. Sebelum menjelaskan tentang hal itu, yang hendak disampaikan dulu, pertama ini maksud dengan beranak pada makhluk ialah tumbuh dan memisahnya bagian dari pangkal atau asalnya, itu namanya beranak. Ada pokoknya, kemudian ada cabangnya, kemudian yang cabang memisahkan diri dari pokoknya, yaitu disebut dengan beranak. Tumbuh dan memisahkan diri dari bagian asalnya. Kemudian bagian yang itu tumbuh sesuai hingga mendekati pokok asalnya dengan sifat-sifatnya atau kekhususannya. Jadi nanti yang beranak ini, yang anak ini akhirnya tumbuh lagi, akhirnya bisa mencapai seperti orang tuanya, bahkan semisalnya, bahkan lebih daripada, ya, daripada yang orang tuanya. Bahkan kadang-kadang kita mengatakan kalau orang tua yang berhasil adalah yang lebih daripada anaknya, ya, daripada orang tuanya. Ya, anaknya ini lebih daripada orang tuanya.
Itu hakikat, ya, hakikat anak. Nah, kalau itu, ya, kan nggak mungkin. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu, ada anak kemudian tumbuh, kemudian nanti bisa menyayangi dan tumbuh seperti itu. Kayak begitu, itu maksud daripada anak secara, ya, secara bahasa, ya, secara bahasa. Makna demikian dapat kita saksikan pada setiap makhluk hidup yang bergerak, baik manusia ataupun tumbuh-tumbuhan. Itu hakikat daripada anak. Kedua, makna beranak melahirkan berkaitan dengan pencampuran berbagai unsur kimia yang darinya muncul lahir hasil tertentu yang memiliki berbagai keistimewaan. Kelahiran ini mungkin menghilangkan unsur yang pertama dan memunculkan unsur yang baru, ya, atau tidak perpaduan dari unsur tersebut. Kelahiran yang diakibatkan oleh gerak fisika mengharuskan munculnya perubahan bersifat darurat pada bagian benda, bahkan menjadi faktor yang memungkinkan berubahnya suatu bahan unsur menjadi kekuatan tertentu atau menjadi bahan unsur lain. Nah, kelahiran yang semacam ini tidak akan terjadi kecuali disertai perubahan atau perpindahan, atau dapat juga disebut perubahan unsur susunan secara umum. Jadi ketika lahir maka nanti akan lahir unsur baru, ya. Setelah kita memahami kedua makna tadi, kemudian kita kaitkan dengan aspek rububiyah dan uluhiyah, maka sangatlah mustahil bagaimanapun kondisi dan keadaannya kedua makna itu menyatu atau ada dalam uluhiyah atau rububiyah. Jadi tidak mungkin itu terjadi. Maka, ya, Allah lam yalid wa lam yulad itu, ya, adalah perbedaan kita di dalam memahami, ya, tentang uluhiyah dan rububiyah, ya, uluhiyah dan rububiyah. Sebagaimana dia merupakan Tuhan yang maha hak, yang mustahil lahir dari akibat apapun, maka mustahil pula secara akal, ya, ada lahir keturunan darinya sesuai atau menurut makna yang telah dipisahkan. Dengan kata lain, sangatlah mustahil Allah yang maha hak akan melahirkan anak sebagaimana halnya manusia. Mustahil dia menjadi seorang ayah ataupun ibu, mustahil baginya melahirkan baik melalui pemisahan bagian darinya atau melalui perubahan unsur susunan globalnya. Jadi ini kemustahilan disebut dengan mukhalafatuhu lil hawadis, beda dengan yang lain. Ar-Ra, Tuhan yang maha hak, al-awwal yang tidak ada permulaan, dan al-akhir yang tidak ada batas akhirnya, tidak dapat dibagi, tidak dapat diubah, atau diambil sebagian darinya dan dipisahkan menjadi zat tersendiri. Sebab yang dapat dibagi, dipisah atau diubah akan mengakibatkan berubah dan hilangnya keaslian atau sifat-sifatnya. Jadi hal ini adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang bagian yang kedua dari perbedaan makhluk, perbedaan akidah kita kaum muslimin, dan ini yang membedakan, ya, kita akidah kita dengan yang lain yang mau dimurnikan oleh para nabi, yaitu surah Al-Ikhlas ini. Jadi Al-Ikhlas merupakan bagian yang surah yang penting untuk terus kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan yang disunnahkan itu Al-Ikhlas itu dibaca umpamanya sholat subuh nih, ya, sholat sunnah qabliyah subuh. Jadi rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Nanti maghrib disunnahkan lagi bacanya, ya, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, ya. Nah, kemudian untuk Al-Ikhlas sendiri umpamanya kita disunahkan untuk kita baca pada saat menjelang tidur, ya, 3 kali qul huwallah, 3 kali qul a'udzu birabbil falaq, 3 kali qul a'udzu birabbin nas. Ini masing-masing ditiupkan kemudian diusapkan ke seluruh tubuh kita. Nah, itu mengulang kalimat atau surah Al-Ikhlas ini luar biasa, karena disitulah inti daripada akidah kita. Kemudian terakhir yang tentang
Prinsip-prinsip di Al-Ikhlas ini adalah prinsip keesaan Allah dengan sifat sempurna. Prinsip keesaan Allah dengan sifat sempurna. Karena ada yang tadi itu menyatakan tentang keesaan Allah tapi masih lari kepada yang lain juga. Nah, ini prinsip keesaan Allah dengan sifat sempurna. Untuk menjelaskan prinsip ini yang merupakan bagian dari prinsip rububiyah, kita harus menelaah alam raya yang luas ini, juga menelaah keberadaan kita di dalamnya. Segala sesuatu di jagat raya pasti ada yang mengunggulinya. Segala sesuatu yang kuat mempunyai kelebihan, namun juga mengandung kelemahan. Itu pasti. Ya, di alam jagat ini ada kelebihan, ada kekurangan. Di atas segala sesuatu ada di atasnya yang lain. Itu prinsip yang ada dalam jagat raya ini makhluk. Misalnya sekumpulan benda yang begitu besar seperti gunung dan lautan, pasti ada kekuatan lain yang dapat menggerakkan dan menggoyahkan benda itu, yang meskipun kayaknya hebat, kuat ya, tapi ternyata ada kelemahannya yang bisa menghapuskan, bisa menghancurkan kekuatan itu. Kita saksikan pula di jagat raya ada api yang dapat membakar berbagai benda. Namun segi lain benda yang dapat memadamkan api tersebut. Jadi api kayaknya hebat sekali. Ternyata Allah ciptakan ada benda lain yang bisa memadamkan api, ya, bisa memadamkan api. Kita saksikan pula banyak kerajaan yang memiliki bala tentara dan persenjataan yang sangat kuat. Namun di sisi lain sekelompok manusia dengan kekuatan ala kadarnya dapat menggulingkan kekuasaan yang maha kuat, yang sangat kuat. Dan itu terjadi di dunia ini. Secara aksioma telah dibuktikan bahwa jagat raya dengan segenap yang ada di dalamnya adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi itu kalau bergantung kepada yang makhluk ini, dia ada kekuatan, dia banyak kelemahannya. Ya. Maka Allah adalah esa dan sempurna segala sesuatunya. Ya. Tidak ada di atasnya lagi. Ya. Dan tidak ada yang lebih dibandingkan dia. Nah, maka dikatakan di sini sungguh lemah anggapan kaum musyrikin penyembah berhala bahwa ada kekuatan yang dapat menandingi atau setara dengan Allah. Nah, ini mereka menyembah benda-benda selain Allah Subhanahu wa taala dianggap memiliki kekuatan. Itu tidak ada cantolan dalam cara berpikirnya. Allah yang mengatur dan mengendalikan alam raya ini dan segala yang ada di dalamnya dengan aturan yang sangat rapi, tidak ada sekutu baginya, merupakan aksioma bahwa tidak ada zat apapun dan dimanapun yang menyerupainya. Oleh karena itu merupakan keharusan bagi kita untuk tidak menyembah selain Dia. Selalu gitu ya, hubungannya gitu. Kenapa rububiyah ke uluhiyah itu kayak begitu? Kenapa rububiyah ke uluhiyah? Rububiyah itu Allah maha segalanya, memiliki kemampuan ilmu segalanya. Karena Dia maha segalanya, maka Dia yang harus disembah. Itu uluhiyahnya. Itu yang mau disambungkan oleh para nabi. Yang bacanya tidak nyambung tuh di situ. Siapa yang mencipta, siapa yang disembah. Siapa yang memberikan sesuatu, siapa yang diharap. Nah, itu yang tidak nyambung, itu yang mau disambungkan oleh Allah, oleh para nabi yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah harus nanti berkonsekuensi kepada tauhid uluhiyahnya. Baik, itu ya, kajian kita pada subuh hari ini tentang prinsip ya, sifat yang berlawanan dengan kejadian. Allahu a'lam. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Agak lumayan hari ini agak dalam agak. Yes. Salam. Tadi agak kurang. Baru melihat diri rata-rata, baru kita melihat Tuhan yang nyata. Ya. Itu ungkapan tentang
kenallah dirimu, ya, nanti kamu akan mengenal Tuhanmu. Nah, seperti itulah ungkapannya. Jadi memang salah satu di antara cara kita untuk mengenal Allah adalah mengenal makhluk, ya, mengenal diri dan mengenal makhluk. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi ini banyak tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Pada dirimu, apa kalian nggak ngelihat? Ya. Nah, jadi kita dengan mengenal diri sendiri saja, ya, nanti akan menemukan bahwa, ya, betapa maha, ya, kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala dan betapa maha lemahnya kita. Itu nanti disitulah kita akan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal diri, maka itu yang disebut dengan tidak tahu diri. Itu yang disebut dengan tidak tahu diri itu, ya. Ya, kalau kami di Sambas nyebutnya dak ngadar, ya. Dak ngadar itu tidak membuat ngukur diri, itu tidak bisa ngukur diri. Qadar bahasanya, kadar, tidak bisa ngukur diri. Ya, siapa sih diri itu? Makanya bisa menjadi sombong. Kenapa? Nggak tahu diri itu siapa, sehingga dia mengambil peran Allah di situ, padahal sombong itu adalah selendang Allah. Dia akhirnya mau sombong itu karena nggak tahu siapa dirinya. Ketika mengenal siapa diri, maka dia insya Allah kenal dengan Sang Penciptanya. Itu maksud daripada itu. Betul? Masih ada? Silakan. Assalamualaikum. Kalau saya lihat, kalau doa ini khusus bagaimana antara iman dan amal itu sah-sah saja. Berarti yang menuju doa ini khusus iman. Tapi secara pribadi pernah saya kadang-kadang saya bukan mengatakan apakah diri kita berada di kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan saya kadang-kadang turun silat doa atau doa sikit. Jadi saya sendiri seolah tidak mungkin dan kalau saya jelaskan tadi keyakinan kita sendiri lah minta kepada Allah sesuai dengan Allah, sesuai dengan aturan Allah, otomatis tetap kita berdoa Allah. Karena masalahnya ketika hari ini karena saya introspeksi, alhamdulillah doa saya selama ini saya bersyukur tidak pernah dikabulkan karena batas waktu yang menjadi pertanyaan. Apakah kita menyerahkan kepada orang lain itu waktu tidak terkait kepada diri? Apakah memang harus istilahnya doa bersama? Nah, yang kedua, karena saya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang masih saya untuk yang pertama nanti saya perjelas lagi maksudnya. Tapi yang kedua, ya, tentang yang kedua ini doa, memang asalnya doa itu adalah ketika kita perlu, ya, kita berdoa dan kita berdoa sesuai dengan keperluan kita, maka untuk itu maka doa yang paling memenuhi keinginan kita adalah doa yang memang kita panjatkan sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ketika kita
ketika kita perlu sesuatu, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tolong dan berdoa kepadanya. Tapi doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memintakan doa kepada atau memintakan orang untuk berdoa untuk kita, itu juga warid ya, ada dalilnya ya, mintakan doa kepada kita, terutama orang-orang yang kita anggap memiliki kesolehan yang baik, minta didoakan agar kita dalam keadaan begini-begini, atau dalam kondisi dia memiliki kesempatan atau waktu yang baik untuk diistijabah doanya. Umpamanya dia lagi musafir, ya, dia lagi musafir, tolong doakan ya, karena dalam keadaan safar itu peluang untuk mendapatkan istijabah doa itu tinggi. Nah itu kita diajarkan atau dianjurkan untuk meminta doa pada orang yang secara lahir lah kita lihat orangnya lebih baik, soleh. Yang kedua, di waktu-waktu tertentu yang memang kondisinya mereka waktu itu lebih mustajab dibandingkan yang lainnya. Nah itu kita dianjurkan untuk meminta doa kepada mereka, tapi itu tidak dalam arti kita tidak pede untuk meminta, akhirnya kita harus berwasilah kepada orang lain untuk kita nggak perlu berdoa, harus minta kepada orang lain untuk mendoakan, nggak seperti itu. Kita dalam kondisi apapun sangat dianjurkan untuk berdoa. Dalam kondisi yang sangat buruk sekalipun, kita banyak dosa dan sebagainya, bahkan kita diminta untuk berdoa sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hal itu. Jadi di antara syarat tobat, ya, syarat tobat kan diantaranya menyesali segala perbuatan yang telah ada, berjanji untuk tidak melaksanakannya lagi, kemudian mengganti segala sesuatu itu dengan amal-amal soleh. Jadi aslinya kita sendiri yang melakukannya, tapi dalam kondisi tertentu kita minta kepada seseorang untuk mendoakan kita, juga itu sering dilakukan ya, oleh Rasulullah kepada ada sahabat yang minta doakan. Abu Hurairah minta didoakan, ternyata doanya luar biasa ya, sampai tidak pernah lupa lagi dengan apapun yang dengar oleh Abu Hurairah dari Rasul, semuanya melekat, langsung melekat gara-gara doa Rasulullah. Gara-gara doa Rasulullah. Ada orang yang ngerinya adalah ada orang yang makan dekat sama Rasul, samping Rasul makan pakai tangan kiri. Oleh Rasul suruh pakai tangan kanan, sama orang itu bilang nggak bisa aku nggak bisa makan pakai tangan kanan. Lalu kata Rasul, dia bukan nggak bisa, yang menghalangi dia pakai makan tangan kanan itu adalah kesombongannya ya. Lalu doakan sama Rasulullah, mas tatota, habis ini kamu gara-gara kamu nggak ngomong nggak bisa, kamu nanti nggak bisa. Setelah itu betul-betul nggak bisa, tangan kanan tuh nggak, kalau mau masukkan makanan ke mulut tuh nggak bisa, nggak masuk. Itu kan ngeri ya. Akhirnya nggak bisa, betul-betul nggak bisa setelah itu, gara-gara dinasihati Rasul nggak mau. Kata Rasul, lah mas tatota, ya kalau itu nggak bisa kamu, langsung ya, nggak bisa lagi. Dan banyak sekali ada yang didoakan sama Rasul ya, usahanya berkah terus. Itu nggak pernah dalam usaha selama itu, setelah itu nggak pernah rugi usahanya, sehingga banyak sahabat yang nitipkan usaha di dia gara-gara doa Rasul itu, gara-gara doa Rasul kepadanya. Nah jadi doa dari orang lain itu ya, terutama yang kita lihat kesolehannya, silahkan, nggak apa-apa, tapi aslinya adalah berdoa sendiri.
Yang pertama tadi yang agak kurang jelas. Mengusapkan itu ya mengusapkan. Ya kalau mengusapkan ke seluruh tubuh, ya artinya nggak harus tanpa tanpa penghalang, ya. Artinya pakai perantara, ada baju atau penghalangnya nggak apa-apa. Jadi tubuh itu artinya seluruh yang ada tanpa penghalang silahkan ditempelkan. Kemudian yang ada penghalang kayak baju sebagainya, ya kita lewatkan sama terus, ya kita sapukan sampai ke ujung kaki kita. Jadi tidak masalah itu, ya, dan memang seperti itulah adanya. Kita juga ya dianjurkan untuk itulah setiap sholat, setiap kita mau tidur, untuk memastikan 3 hal. Yang pertama, memastikan akidah, ya. Siapa tahu kita dipanggil Allah. Kita sudah terakhir mengucapkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, minta dijaga dari makhluk kasar. Ketika tidur kita nggak tahu apa kejadian, kita udah nggak sadar. Qul a'udzu birabbil falaq itu makhluk kasar itu. Ya, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Orang dengki lah, orang mau pakai sihir lah, main apa itu, kita minta dilindungi dari itu ketika kita nggak sadar itu. Kemudian yang ketiga, kita minta dari kejahatan makhluk halus, yaitu setan, pada saat tidur. Jadi betul-betul ya kita saat itu minta perlindungan dari segala hal, ya, minta keamanan tauhid, minta perlindungan dari kejahatan makhluk kasar, dan minta perlindungan dari kejahatan makhluk halus gitu. Yaitu dengan kita mengenal Allah, maka banyak hal diajarkan oleh Allah secara praktis bagaimana cara menerapkan tauhid kita itu. Wallahu a'lam. Kita akhiri pertemuan kita pada subuh hari ini. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.